Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Kehidupan di mana saya dulunya bukan seorang percaya ya dari agama seberang begitu, tetapi oleh karena Tuhan yang menariknya, oleh karena Bapak yang menariknya begitu ya. Jadi bukan secara kebetulan, karena tidak ada seorang pun ya yang boleh datang kepada Bapak kalau tidak melalui Dia, kalau bukan Bapak yang menariknya begitu ya. Nah, maka dari itu oleh karena Bapaklah yang menarik saya untuk menjadi seorang percaya kepada Dia. Nah, ya kalau saya boleh bersaksi begitu ya, bagaimana awalnya begitu saya bisa mengenal Dia, yaitu Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu kan, dari seorang yang latar belakang yang berbeda gitu, dari agama yang seberang. Itu buka begitu banyak pro dan kontraknya begitu ya. Nah, tetapi satu hal kembali bahwa tadi saya mengatakan bahwa oleh karena Bapak yang menariknya, karena tidak ada seorang pun gitu kan yang dapat datang kepada Dia kalau bukan Bapak yang menariknya. Nah, maka dari itu tidak ada satupun yang boleh kita banggakan atau sombongkan begitu kan, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur ya, bersyukur oleh karena kasihnya yang begitu nyata, kasihnya yang begitu luar biasa, kasihnya yang begitu mengubahkan kehidupan saya dari manusia yang tidak mengenal Allah gitu ya, manusia yang benar-benar bobrok gitu ya, manusia yang benar-benar seperti keset begitu, tetapi Tuhan ubahkan begitu dari kehidupan yang kotor ini menjadi kehidupan yang bersih begitu, dan itu prosesnya yang cukup panjang, di mana saya dari latar belakang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Yesus begitu, sehingga saya menjadi orang yang percaya. Nah, saya dulu adalah seorang yang ya memang tadinya kan orang tua pasti tentunya merindukan dan menginginkan, mengharapkan itu menjadi anak yang soleh begitu ya, anak yang solehah atau anak yang saleh. Begitupun juga mungkin merindukan sebagai orang tua menjadi anak yang punya masa depan yang cerah, mempunyai anak yang benar-benar mungkin menjadi seorang kiai atau menjadi seorang ustadz, menjadi seorang penceramah begitu ya. Nah, tentunya dari setiap keyakinan gitu kan pasti tentunya mengharapkan begitu gitu ya. Nah, begitu pula dengan orang tua saya, ya mengharapkan saya menjadi seorang ya ustadz atau seorang penceramah begitu loh. Tetapi nyatanya di dalam sepanjang kehidupan saya bukan menjadi seorang yang baik begitu loh. Nah, tetapi oleh karena lingkungan pun juga pada waktu itu mempengaruhi begitu ya, lingkungan mempengaruhi bagi orang yang belum percaya, bagi orang yang belum mengenal Dia, yaitu bagi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu lingkungan sangat mempengaruhi, begitu pula dengan apa yang saya alami pada waktu itu. Nah, sehingga saya jatuh di dalam berbagai macam yaitu dunia begitu ya, dunia yang benar-benar yang gelap begitu. Saya memang dari sejak kecil di usia ya 4 sampai 5 tahun itu saya sudah mengenal minum-minuman begitu ya, rokok gitu ya, dan itu saya sudah makan, sudah minum ya dan sebagainya begitu, sampai kepada SD, SMP, SMK nggak lulus oleh karena yaitu pergaulan yang semakin luas, semakin hebat, semakin hancur begitu. Nah, tetapi satu hal begitu, ya kalau diceritakan begitu sangat panjang prosesnya, di mana saya sebelum mengenal Isa Al-Masih, sebelum saya mengenal Yesus itu, yaitu adalah kehidupan saya di mana adalah kehidupan yang hancur, kehidupan yang begitu seperti dan seolah-olah saya tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Nah, karena hidup di dalam keterikatan narkoba, begitu loh, keterikatan narkoba itu tidak mudah kalau kita sudah terbelenggu, kalau kita sudah benar-benar terikat oleh berbagai macam begitu ya, keterikatan yang membelenggu kita itu sulit untuk terlepasnya, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya pun juga demikian. Itu nggak mudah karena setiap hari make begitu ya. Dan saya juga bukan hanya seorang pemakai, tetapi saya juga seorang pengedar. Ya, juga saya seorang bandar pada waktu itu gitu ya. Tetapi ya jangan katakan saya bilang puji Tuhan gitu ya.
apa namanya, saya tidak sampai ketangkap begitu kan, itu sesuatu perkataan yang salah begitu. Tetapi ya itulah, memang iblis itu memang licik, iblis itu, cara iblis itu memang benar-benar licik begitu ya, ahli gitu ya, kalau kita mengumpat dan sebagainya begitu kan, lari ya dari apa namanya, dari kenyataan. Tetapi satu hal, bahwa memang itulah memang di mana pada waktu itu saya benar-benar sedang mengalami dalam satu situasi dan kondisi, ya sebenarnya itu pada waktu itu dalam keadaan saya sedang mengalami sesuatu, apa namanya, dalam hal materi saya tidak kurang begitu loh. Saya tidak kurang, saya cukup pada waktu itu. Ya mungkin bagi saudara-saudara ya, banyak rekan-rekan saya pun juga, kalau seorang bandar itu pasti banyak uangnya gitu ya, dan nggak sulit begitu kan untuk mencari uang itu kalau kita ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia, pekerjaan-pekerjaan setan itu. Tetapi satu hal ya, dalam singkat cerita, nah itu memang ayah saya lebih dulu mengenal Yesus itu ya, ayah saya mengenal Yesus itu lebih dulu. Kakak saya pun juga lebih dulu mengenal Isa Al-Masih. Jadi saya mengenal Isa Al-Masih itu yaitu lewat kakak saya awalnya begitu. Tetapi itu juga tidak secara langsung frontal, mau nggak kamu menjadi seorang Kristen gitu kan? Kamu percaya nggak sama Yesus atau si Isa Al-Masih? Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran, ya. Dia adalah satu-satunya jalan yang lurus begitu. Enggak, saudara-saudara. Nah, tetapi bagaimana yaitu proses di mana saya benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi begitu. Nah, satu hal yaitu di mana pada waktu saya sedang sembahyang begitu ya, sedang sholat Isya, dan itu saya sudah masuk dalam sekolah Alkitab begitu loh. Tetapi itu bukan secara paksaan ya, secara paksaan saya sekolah Alkitab enggak, saudara-saudara. Tapi saya pengen mencoba saja pada waktu itu ya, saya pengen coba aja masuk gimana sih. Nah itu karena awalnya itu saya udah saksikan sebenarnya di channel-channel YouTube yang lain begitu loh ya. Nah, tetapi satu hal bahwa eh, perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan itu yaitu melalui ketika pada waktu saya sholat Isya begitu. Nah, pada waktu saya sholat Isya, karena saya itu, oh ternyata kekristenan itu seperti ini, saya tidak mau begitu. Karena akhirnya saya minta ampun begitu ya, sama Allah. Pada waktu itu saya minta ampun bahwa saya sudah masuk ke gereja begitu ya. Pada waktu itu saya sudah baca Alkitab, orang kafir gitu kan. Dan saya benar-benar itu mengalami satu ketakutan, saya itu dihantui setiap hari gitu ya, bahwa wah jangan-jangan nanti saya kalau mati saya masuk neraka karena saya sudah mencicipi begitu kan, mencicipi yaitu gereja, mencicipi membaca Alkitab orang Kristen begitu kan, dan itu saya takut sekali. Setiap malam itu benar-benar itu dihantui dengan ketakutan gitu kan. Bagaimana nanti kalau saya mati pasti saya masuk neraka begitu, itu pikiran saya pada waktu itu. Ya jangan-jangan saya nanti masuk neraka. Nah saya tidak mau, dan akhirnya saya waktu itu kembalilah berbalik. Tetapi pada waktu itu saya belum dipermandikan, saudara-saudara, belum dipermandikan. Akhirnya saya kembali ke keyakinan saya gitu ya. Nah singkatnya waktu itu saya sembahyang lah, sholat isya, saya pulang ya dari sekolah Alkitab itu, saya pulang ke kampung halaman saya, dan saya sholat, begitu sholat isya. Nah disitulah awalnya gitu. Ketika saya sholat isya itu saya biasa wiridan, saya doa dulu begitu ya. Saya doa minta ampun, pada waktu itu saya minta ampun, doanya lama banget gitu kan. Karena saya minta supaya saya dibersihkan benar-benar, disucikan benar-benar gitu kan, menjadi hidup yang saleh gitu kan. Nah itu saya benar-benar waktu itu mau benar-benar saya menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh pada waktu itu, dan saya benar-benar mau bertobat pada waktu itu karena saya sudah membaca Alkitab, saya sudah mendengar yaitu apa namanya, ya Injil gitu ya, saya sudah masuk gereja, ikut ibadah dan sebagainya, nyanyi haleluya dan sebagainya begitu. Dan saya minta ampun. Nah, ketika saya minta ampun ya lama itu sholat isya itu, tetapi ada suara ya memanggil saya, saudara-saudara ya, memanggil saya. Jadi itu saya belum belum apa namanya, belum mendalami Alkitab secara betul gitu ya, belum gitu lah, belum. Wah, waktu itu karena baru-baru begitu. Nah, tetapi pada waktu saya sholat isya itu ada suara yang memanggil saya begitu.
memanggil saya ya 3 kali. Yang pertama itu saya biasa aja. Oh itu mungkin ya jin kafir gitu kan. Mungkin itu jin Islam begitu lah. Nah, tetapi yang keduanya itu malah semakin jelas lagi, gitu saya semakin penasaran suara yang kedua ketika suara itu memanggil saya. Nah, saya melihat ke belakang, menengok ke belakang, ke kiri, bahkan ke depan karena saya dekat mimbar pada waktu itu ya. Ya saya lihat-lihat nggak ada orang di situ. Nah, singkatnya saya doa lagi gitu kan. Mulai ada rasa ketakutan di situ. Wah, jangan-jangan setan ini yang memanggil saya ini. Begitu. Nah, akhirnya suara yang ketiga itu lebih jelas lagi, saudara-saudara. Nah, disitulah saya mulai penasaran, siapakah yang memanggil saya? Karena saya itu benar-benar pengalaman yang pertama, gitu ya, pengalaman yang pertama. Sebelumnya saya belum pernah mendengar suara atau orang memanggil, gitu ya, dalam masjid dengan suara yang unik, begitu ya. Nah, tetapi satu hal dalam suara yang ketiga itu, saya mulai terngiang-ngiang ketika saya berdoa, siapakah gitu kan yang memanggil saya 3 kali untuk kembali lagi ke sekolah Alkitab tersebut begitu. Nah, akhirnya saya pulang begitu ya dengan penasaran gitu ya dengan suara itu, siapakah suara itu gitu kan. Nah disitulah saya mulai terus gelisah. Nah akhirnya melalui digelisahkanlah hati saya itu, digelisahkan hati saya yang terus-menerus dengan suara itu penasaran. Dan yang kedua saya pulang ke rumah lah gitu kan, masih belum tidur ya, saya tengah malam sambil ngelamun begitu ya, sambil mendengar apa namanya, karena dihantui lagi dengan suara itu penasaran gitu ya, dan saya benar-benar hati saya gelisah dengan suara itu. Dan akhirnya singkat cerita saya tidurlah di situ. Ya dibilang tidur, tidak seperti tidur karena itu tidak lama gitu kan, saya langsung merem begitu sebentar di pembaringan tidur ya, di kamar tidur itu saya tutup kamar, ya, tutup pintu gitu ya, tutup pintu. Udah saya dengan menghadap seperti ini. Itu sambil memikirkan, saya itu memikirkan lagi, merenungkan lagi siapa suara itu, dan itu penasaran, semakin hebat penasaran itu. Dan akhirnya dalam kegelisahan itu, singkatnya itu ya seperti saya itu dibilang mimpi, gak mimpi begitu ya. Nah seperti saya itu menemukan satu penglihatan begitu ya, dan seperti itu atap itu terbuka gitu kan, dan ini sudah saya saksikan sih. Nah itu atap itu seperti terbuka begitu ya, dan itu ada sosok pribadi ya, itu kan mengulurkan tangannya dan suruh dipegangnya tangan itu gitu ya, dan jangan dilepaskan tangan itu begitu kan. Nah itu, dan dia mengulurkan tangannya dan membawa saya gitu kan. Nah tetapi di dalam mimpi itu seperti roh saya itu benar-benar saya terpisahkan gitu kan dari tubuh saya, dan saya dapat melihat di situ. Nah singkatnya jadi saya dibawa ke dua alam, singkatnya itu saya dibawa ke dua alam itu, alam terang dan alam gelap itu. Nah disitulah saya mulai, saudara-saudara, dia menunjukkan pada saya itu untuk percaya kepada dia. Nah setelah itu ya kembalilah gitu ya, saya kembali, saya baru sadar di situ bahwa dia menyatakan dialah jalan yang lurus itu ya. Ketika dia menyatakan bahwa akulah jalan yang lurus, janganlah ragu-ragu begitu loh, percayalah kepadaku. Dan suruh percaya kepada dia, dan disitulah saya mulai penasaran karena dia ketika saya sholat isya itu dia memanggil saya 3 kali dan suruh kembali kepada sekolah Alkitab itu ya, ke tempat sekolah Alkitab itu. Dan saya langsunglah di situ meresponi. Nah itu saya meresponi suara itu, dan saya keesokan harinya itu saya langsung kembali ke sekolah Alkitab tersebut, Pak. Sebenarnya itu saya nggak ada niat, karena saya niatnya itu karena saya sudah masuk sekolah Alkitab begitu ya, udah saya masuk apa namanya gereja, baca Alkitab begitu kan. Niat saya kembali yaitu ke Muslim begitu ya, ke agama saya, ke keyakinan saya. Itu niat saya itu untuk bertobat sungguh-sungguh menjadi orang yang saleh gitu. Tetapi nyatanya ketika saya berniat seperti itu, malah berbalik saudara-saudara gitu kan, untuk percaya kepada dia dan membawanya gitu kan, dan apa namanya mengarahkan saya kepada yaitu sekolah Alkitab tersebut begitu. Nah, tetapi setelah itu ketika saya masuk ke sekolah Alkitab itu malah semakin tidak tenang begitu kan, malah semakin tidak tenang, malah semakin ujian, tantangan, cobaan, tawaran, godaan itu semakin hebat, saudara-saudara. Semakin saya berkomitmen untuk percaya kepada dia,
Maka dari itu semakin hebat pula di situ tantangannya, gitu ya, rintangannya, ujiannya, cobaannya. Yang lebih berat lagi adalah godaan, saudara-saudara. Itu godaan itu semakin hebat. Yang tadinya dulunya saya nyari, ini malah ini nyamperin sesuatu barang itu, saudara-saudara. Nah, itulah memang cara iblis untuk merebut kembali, saudara-saudara. Nah, itulah yang saya alami pada waktu itu. Nah, setelah itu saya responilah di situ panggilan dan akhirnya saya singkatnya saya mengambil keputusan ya setelah saya jatuh sakit begitu ya setelah saya jatuh sakit dan itu hampir-hampir saya hampir-hampir meninggal. Ya karena itu saya belum lepas dari narkoba itu ya saya belum lepas dari narkoba saya masih make sekolah kitab itu saya sudah masih make saudara-saudara ya masih make begitu. Nah, tapi setelah itu saya jatuh sakit dan hampir-hampir benar-benar hampir-hampir mati saya di situ. Napas itu dan itu kerongkongan begitu dan tangan saya itu kecil sekali. Ini mata saya ini cekong karena tiap hari kan make begitu ya. Tiap hari itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya jatuh sakit di situ dan ada seorang dosen di situ memberitahu bahwa kalau kamu pengen sembuh, percayalah kepada Isa Al-Masih begitu. Kakak saya, bapak saya tidak menceritakan tentang Isa Al-Masih kepada saya, dia cuma hanya menyuruh apa namanya mengantarkan saya kepada sekolah Alkitab itu dan suruh membaca firman aja begitu. Nah, tetapi disitulah saya ada seorang dosen dia kalau kamu pengen sembuh ya kamu percayalah kepada Isa Al-Masih ada di dalam kitabmu gitu kan bla 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 dan sebagainya lah ya dia yang sanggup ya untuk memulihkan dan menyembuhkan gitu. Nah, tetapi dengan satu syarat, saudara-saudara, dengan satu syarat, dia memberikan syarat, kalau kamu percaya dan kamu pengen sembuh, coba kamu puasa, begitu. Dan puasanya itu bukan puasa 1 hari saja, begitu kan. Saya disuruh puasa 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum. Itu belum pernah saya alami, saudara-saudara. Biasanya ya, kalau puasa itu ya, ya kalau sekarang ini kan ya sahur begitu ya, jam 4 begitu kan nanti ya buka jam 6 ya setelah maghrib begitu. Nah tetapi ini enggak saudara-saudara, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum gitu benar-benar itu full. Tapi saya berpikir saya masih pengen hidup, saya ini masih lagi sakit, membutuhkan asupan gizi, makanan dan sebagainya begitu kan. Malah ditambah puasa 3 hari 3 malam. Dan ini sesuatu yang menarik begitu kan, dan ini sesuatu yang menantang bagi saya pada waktu itu. Nah, disitulah tetapi saya ketika saya sebenarnya saya awalnya itu menolak karena saya masih pengen hidup, saya tidak mau mati konyol begitu ya. Saya tidak mau mati konyol apalagi saya menjadi seorang kafir begitu loh. Nah, menjadi seorang kafir kalau seorang kafir itu kalau benar-benar itu ada niat gitu kan untuk berpindah keyakinan itu mendapatkan ajab loh saudara-saudara ya. Apalagi ini Ibu Lucy juga ya, kalau Lucy juga pasti tahu lah gitu ya. Itu mendapatkan ajab. Tetapi kalau bukan secara paksaan gitu kan, kalau misalkan dipaksa oleh seseorang gitu kan untuk menjadi orang kafir, itu itu masih mendapatkan satu hidayah, saudara-saudara, ya, mendapatkan satu hidayah, masih mendapatkan pengampunan, begitu. Tetapi kalau kita mempunyai benar-benar ada satu apa namanya, ya kita dengan kerelaan hati ya untuk berpindah keyakinan itu mendapatkan ajab ketika itu berpindah kembali kepada keyakinan yang lama, mendapatkan ajab itu dalam keyakinan yang dulu, saudara-saudara. Nah, saya takut pada waktu itu. Saya benar-benar karena ini adalah satu kerelaan, ya, itu bukan satu paksaan. Saya kembali ke latar belakang, pasti saya mendapatkan ajab, begitu kan? Mendapatkan ajab orang murtad adalah orang yang ya kembali kalau ke apa namanya kekafirannya itu ya setelah walaupun itu menjadi orang yang benar, menjadi orang yang saleh, begitu ya. Kalau itu dengan kerelaan, dengan rela hati gitu ya untuk berpindah keyakinan itu mendapatkan ajab, begitu. Nah, saya takut pada waktu dengan dihantui dengan hal seperti itu, gitu. Nah, tetapi satu hal, ketika saya, ya singkatnya saya jalanilah puasa itu 3 hari 3 malam itu, dan saya jatuh pingsan, saudara-saudara jatuh pingsan, ya biasanya pingsan itu nggak lama, begitu kan? Ini lama. Nah, di situ saya menemukan lagi, gitu kan? Saya dibawa lagi ke dua alam itu, saya diberi kesempatan lagi, saudara-saudara di situ, diberi kesempatan lagi untuk kedua alam itu, alam terang dan alam gelap begitu, dan itu lebih mengerikan lagi yang kedua, pengalaman yang kedua itu. Tetapi itu roh saya ya, itu roh saya ya. Dikira orang, teman-teman, rekan-rekan saya itu karena saya sakit, saya jatuh pingsan ya berjam-jam begitu kan, disangka saya mati begitu karena saya tidak punya identitas pada waktu, nggak punya KTP gitu ya, identitas saya tinggal di mana begitu, jadi sulit gitu kan. Jadi hanya mereka itu ya doain saya aja begitu.
Nah, singkatnya saya kembali lagi dan saya disitulah saya mulai mengalami mujizat gitu ya. Saya punya penyakit asma gitu ya, paru-paru ya dan sebagainya. Mata saya cekong gitu ya dan apa namanya tangan saya kecil banget, kurus banget, begitu kan hitam begitu. Nah, disitulah saya pertama mengalami mujizat. Tetapi apakah cukup dari situ? Enggak, saudara-saudara. Ya, bukan semakin baik ketika saya mengalami mujizat itu bukan semakin baik gitu. Tetapi malah semakin brutal, saudara-saudara. Ketika saya mengalami kesembuhan itu, saya semakin brutal. Ya, semakin brutal, pakai semakin parah, begitu kan? Pergaulan semakin parah, gitu ya. Bahkan karakter itu semakin parah, gitu kan? Semakin kasar, saudara-saudara. Nah, disitulah memang itu pengujian, ya. Itu benar-benar saya mau mengalami pemurnian itu tuh nggak mudah, itu prosesnya cukup panjang. Nah, tetapi setelah itu saya proses lagi ya, dengan melalui proses-proses itu, akhirnya saya ke sekolah Alkitab yang ada di apa namanya di Solo ya. Nah, di Solo di sana. Tetapi ketika setelah saya mengambil keputusan untuk dipermandikan dan saya akhirnya apa namanya disuruh untuk sekolah Alkitab di Solo, saudara-saudara. Nah, disitulah saya sekolah Alkitab di Solo dan itu saya ingat saudara-saudara saya, keluarga saya, orang tua saya gitu kan, mama saya, gimana saya jadi jauh dari keluarga karena orang Sunda itu biasanya orang tua tuh tidak boleh jauh, nggak mau jauh dari anaknya, saudara-saudara. Apalagi bepergian atau kerja jauh gitu ya. Nah, orang Sunda itu begitu, orang Sunda itu. Jadi nggak mau jauh gitu kan, makanya orang Sunda itu jarang yang kerjanya jauh-jauh. Adapun mungkin yang jauh biasanya itu tidak lama, saudara-saudara. Kalau bahasa sudah nama bogo anjingan gitu kan, hanya sebentar-sebentar saja begitu kan. Langsung ingat ke kampung halaman sebentar-sebentar ke kampung halaman. Walaupun gaji besar gitu kan, tetap aja karena ingatnya kampung halaman. Maka dari itu sulit untuk apa namanya untuk menerobos mengalami satu keberhasilan untuk kesuksesan begitu. Nah, pada waktu itu saya pun juga demikian, saudara-saudara. Tetapi ketika saya sekolah Alkitab itu bukan semakin baik, malah semakin jahat gitu kan. Pergaulan malah semakin bebas, saudara-saudara. Saya pergi ke diskotik gitu ya. Di situ saya kabur gitu kan. Nah, itu dari sekolah Alkitab itu saya lari begitulah. Nah, saya pergi ke diskotik gitu kan, main biliar, buka, ya, dan sebagainya lah gitu kan. Sesuatu yang kotor, yang najis itu saya lakukan, saudara-saudara. Itu waktu sekolah Alkitab, bukan semakin baik. Itu tantangannya. Kalau untuk menjadi orang benar itu, untuk menjadi seorang yang benar itu, berkomitmen menjadi orang yang benar, itu tantangannya semakin hebat, saudara. Nah, maka dari itu pun juga yang saya alami, begitu kan, begitu sangat hebat dan semakin berat, gitu ya. Bahkan itu benar-benar tawaran ujian itu tuh, tadi saya katakan itu mudah sekali, gitu kan, datang dengan sendirinya. Barang itu datang dengan sendirinya. Dulu saya beli mungkin gitu ya. Ya jual sekarang itu gratis gitu kan. Waktu itu saya gratisan. Nah, begitu. Ya itulah memang cara iblis gitu kan. Halus gitu kan. Menghalalkan segala cara, memudahkan segala cara. Tetapi satu hal gitu ya, di situ akhirnya ya saya praktek lah gitu ya di kota Semarang. Disitulah saya benar-benar mengalami pemurniannya itu saya di situ. Tetapi kalau di gereja itu diproses itu dari segi karakternya, saudara-saudara. Dan itu saya benar-benar di situ karakter saya itu benar-benar dirontokkan di situ. Ya di gereja itu, yaitu proses karakter di situ. Jadi benar-benar itu sekolah karakter gitu kan, sekolah karakter seumur selama saya di sana itu, wah itu saya digojlok di situ saudara-saudara. Itu luar biasa. Dan hampir-hampir itu pun juga saya mau kembali gitu kan, karena nggak kuat menghadapi tantangan itu, ya ujian itu gitu ya, bahwa apa proses gitu kan, itu bicara tentang proses. Jadi saya nggak kuat menghadapi proses itu. Proses karakter itu benar-benar menyakitkan sekali. Nah, akhirnya singkat cerita saudara-saudara, ketika saya mau pulang, mau kabur karena nggak punya uang gitu ya, ya cukuplah itu kan untuk naik bis saja gitu kan, nggak apa-apa lah nanti saya ke rumah jalan kaki dari terminal begitu. Dan saya malam-malam itu mau kabur. Tetapi ketika saya itu turun, saya beberapa langkah gitu ya. Nah, di tangga itulah tangan saya seperti dilemparkan begitu ya, ke apa namanya tas itu seperti dilemparkan. Wah, disitulah saya rebahlah saudara-saudara begitu. Rebahlah di situ dan saya minta ampun di situ bahwa dia apa namanya mengatakan bahwa apa tujuanmu menjadi pengikutku begitu. Nah, itulah saya di situ. Saya mulai rebah ya, mulai mendapatkan hikmat. Jadi
Nah, melalui perjumpaan secara pribadi itulah yang benar-benar mengubahkan begitu. Itu yang mengubahkan kehidupan saya itu ketika saya benar-benar sungguh-sungguh, yaitu nyata ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi. Nah, disitulah saya mulai membangun hubungan. Ya, itu karena saya waktu itu hanya saya sendiri, saudara-saudara. Saya nggak punya apa namanya eh, pimpinan rohani gitu ya. Ya kalau gembala waktu itu, ya saya belajar juga dari waktu di Semarang itu gembala itu terus menggojolok, kamu harus menjadi seorang penginjil, kamu harus menjadi seorang penginjil. Dan itu dipraktekkan dan saya ikut dengan beliau begitu ya. Semarang itu ke pasar kemana, itu selalu memberitakan kabar baik. Wah ini hebat sekali begitu ya. Dan saya terus teladannya itu saya ikuti, teladan hamba Tuhan ini. Gembala, saudara-saudara ya, seorang gembala. Biasanya jarang loh gembala itu mau ke pasar begitu ya, jarang saudara-saudara. Gembala sidang itu mau ke pasar, pergi gitu ya, sambil memberitakan kabar baik, jarang. Apalagi ke tempat-tempat yang kotor, hujan-hujanan. Ya, Semarang gembala senior gitu ya, gembala senior. Tapi dia mau loh saudara-saudara, dia ke pasar, dia belanja, bukan hanya cukup belanja, mewartakan kabar baik. Wah itu suatu teladan yang luar biasa saudara-saudara. Ini satu-satunya hamba Tuhan ya, seorang gembala yang mungkin apa namanya satu-satunya gitu kan. Dia nggak pegang HP lah saudara-saudara. Wah ini luar biasa kan, dia nggak pegang HP, nggak pernah pegang HP lah saudara-saudara gitu loh. Bukan nggak punya HP, tapi nggak pernah pegang HP gitu loh. Nah itu suatu yang luar biasa, tetapi itu mendorong lagi. Kamu harus menjadi pemberita Injil gitu ya. Nah, harus menjadi pemberita Injil. Wah itu terus ketika saya makan, dia manapun juga dia ketika dia pergi dengan saya, selalu ke sana saudara-saudara. Makanya itu di Semarang ya. Dan itu disitulah saya benar-benar belajar saudara-saudara. Ya belajar saya untuk mewartakan di situ dengan penuh keberanian karena memang di gereja sebagai pengerja begitu kan tidak bebas gitu kan, mau keluar pun juga sebentar-sebentar dipanggil, sebentar-sebentar dipanggil begitu, jadi nggak bebas keluar begitu loh. Dia bebas keluar tapi roh saya itu pengen memberitakan kabar baik, di mana saya pun juga mengalami anugerah keselamatan itu dan saya pun juga harus membagikan kepada mereka supaya mereka pun juga mengalami cara seperti apa yang saya alami begitu. Dan saya itu benar-benar ketika saya mendapatkan yaitu apa namanya suara itu gitu kan, hikmat itu, apa tujuanmu menjadi pengikutku, sedangkan kamu diselamatkan oleh karena Injilku, oleh karena anugerah, aku berkorban untuk kamu. Wah itu dalam kesendirian itu saudara-saudara, ada kalimat seperti itu yang menggetarkan hati saya saudara-saudara. Nah disitulah saya mulai bergairah untuk belajar mewartakan kabar baik, tetapi ada satu yang menghalangi gitu kan, karena itu adalah saya di gereja gitu kan, nggak bebas, tapi saya kabur apa namanya cara diam-diam begitu kan, malam-malam saya mewartakan ya. Tetapi itu dengan cara pada waktu saya, dengan cara saya saudara-saudara ya, dengan cara saya mewartakan kabar baik, yaitu ketika masuk ke dalam, yaitu ke daerah-daerah atau tempat itu benar-benar orang takut daerah situ karena preman semua, ya kan, orang mabuk, preman, penjahat ada di situ. Wah benar itu nyata ketika saya masuk ke satu daerah itu. Apa yang terjadi? Saya dipalak, saudara-saudara. Ketika dipalak, minta itu melainkan untuk apa? Yaitu untuk beli narkoba, untuk beli ganja, untuk beli obat, gitu kan. Dipalak itu. Apakah saya kasih? Nggak saya kasih. Tapi saya di situ, saudara-saudara. Dan akhirnya saya berkumpul dengan mereka. Mereka beli minuman, ya gitu kan, obat-obatan, ya beli ganja gitu kan, dan make mereka di situ, ya banyak gitu kan. Nah di situ. Nah, tapi satu hal ketika mereka menawarkan kepada saya, gitu kan, dan saya tolak, saudara-saudara. Saya tolak dan saya ceritalah di situ kepada mereka. Itu awal saya sudah untuk belajar memberitakan kabar baik pada waktu itu. Ya, setelah saya benar-benar karena saya dari latar belakang yang tidak mengenal Allah dan saya menjadi waktu itu saya orang yang bejat, begitu ya, orang yang bejat, begitu orang yang hancur, yang ya itulah cara dunia, begitu ya, menyenangkan hati manusia itu ya seperti itu ya. Nah, maka dari itu saya dengan cara seperti itu. Ketika mereka menawarkan, ya saya tolak gitu. Saya tolak saudara-saudara. Dan itu saya benar-benar udah berhenti total. Saya rokok udah berhenti total gitu ya. Nah itu memang nggak mudah untuk lepas itu, biasanya kan sakau, orang yang biasa market tiap hari itu sakau gitu kan. Wah itu gigi sakau gitu. Saya pun juga mengalami hal yang seperti itu. Rokok kalau habis makan, habis minum kopi, pengennya udur gitu kan, ngerokok gitu ya. Nah seperti itu. Dan itu nggak tahan, saudara-saudara pengen gitu. Tetapi itu saya dengan doa gitu ya, komitmen. Tetapi dengan komitmen itu udah, dan saya gagal, 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 dan gagal terus begitu. Tetapi saya terus berusaha mencoba untuk
berhenti dari keterikatan-keterikatan itu. Dan akhirnya bisa berhenti, saudara-saudara. Saya bisa lepas dari belenggu itu, dari keterikatan itu. Jadi ketika saya mencoba lagi merokok begitu ya, ketika ada orang yang nawarin saya rokok, bau saudara-saudara rokok itu, dan saya langsung buang lagi, rasanya sudah beda lagi gitu, rasanya sudah beda lagi. Dan itu barang-barang yang lain yang biasa saya pakai itu rasanya sudah beda begitu, nggak nikmat lagi, nggak seperti dulu, udah beda lagi. Itulah memang kuasa Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah tetapi itu saya bersyukur di situ. Saya belajar memberitakan kabar baik ya di Semarang itu, yaitu kepada preman-preman. Coba apa saudara-saudara itu. Saya belajar di situ. Dan akhirnya singkat cerita, ya di situ saya mewartakan ketika mereka menawarkan barang itu kepada saya tolak bahwa kenapa mas nggak makai, ayo minum, ayo isap dan sebagainya. Enggak, saya udah berhenti. Memang saya dulu seorang pemakai, bahkan saya seorang bandar. Nah, mereka di situ kaget. Ketika saya langsung bilang seperti itu, mereka kaget, saudara-saudara. Loh kok bisa mas berhenti, gimana itu? Nah, disitulah saya mulai cerita, saudara-saudara. Mereka sambil minum, sambil pakai gitu ya. Gitu, sambil ya nyuntik lah dan sebagainya gitu. Nah, saya sedangkan di situ saya bersaksi, saudara-saudara, kepada mereka itu. Nah, disitulah awalnya, saudara-saudara, saya belajar memberanikan diri kepada satu tempat itu ya, mungkin itu serigala gitu ya, serigala yang galak gitu ya. Nah itu serigala yang galak gitu kan, preman-preman. Tetapi disitulah awalnya saudara-saudara, ya mereka pun juga akhirnya mulai cerita. Tetapi itu dengan berjalannya proses, saya terus datang lagi ke sana gitu ya. Saya datang lagi ke sana, ya mereka masih seperti itu. Akhirnya singkat cerita mereka penasaran bagaimana cara berhenti gitu kan, dari kebiasaan buruk itu, dari keterikatan itu. Nah disitulah saya mulai ya, saudara-saudara, itu memang itu cara Tuhan bekerja gitu ya, untuk mewartakan lidah ini. Apa yang tidak pernah saya katakan itu terkatakan, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu saudara-saudara keluar gitu ya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati itu keluar saudara-saudara dengan sendirinya. Itu adalah cara kuasa Tuhan, cara kuasa Roh Kudus itu. Nah disitulah saya mulai berani, dan akhirnya saya mulai menggubu-gubu. Saya mulai ke satu daerah, ke daerah, ke daerah, dan ke daerah lagi, sampai ke daerah ke Tugu Muda. Di situ mulai saya mewartakan kabar baik. Nah disitulah mulai ada panggilan saudara-saudara, dan akhirnya saya harus ke Bandung gitu ya. Saya ke Bandung, dan itu pun juga gembala berat sekali untuk melepaskan saya itu gitu ya, melepaskan saya itu. Dan saya udah apa namanya merintis di sana, dan sudah ada jemaat banyak, dan jemaatnya banyaknya preman-preman yang bertobat, saudara-saudara. Ya, preman-preman yang bertobat jemaatnya itu. Sampai suatu ketika Natalan di situ jalan ditutup, saudara-saudara, karena preman semua di situ. Jadi mereka pada takut itu kan, jalan pun juga ditutup untuk mengadakan Natalan, saudara-saudara. Nah itu kalau memang sudah gegedugna gitu kan, bahasa Sunda gegedugna dimenangkan, pasti ke bawahnya pun juga akan ikut, saudara-saudara. Nah itulah cara Tuhan, saudara-saudara. Nah sekarang saya di Bandung gitu ya, waktu itu pun juga saya bagaimana ya, saya mulai bingung gitu kan, bagaimana saya harus mulai dari nol lagi, gitu kan. Caranya beda di Jawa dengan di Bandung, walaupun saya orang Sunda, tapi saya belum menemukan cara di situ. Tetapi akhirnya saudara-saudara saya bisa gitu ya, saya mulai, dan itu langsung bukan ke tempat yang ecek-ecek begitu kan. Nah itu tapi saya langsung, ya maaf kata ya, ke madrasah-madrasah gitu ya, daerah-daerah seperti itu, ke sekolah-sekolah begitu ya. Nah itu, tapi itu dengan hikmat Tuhan, dengan penuh keberanian. Karena saya selalu minta, dan saya selalu doa ketika saya menemukan kebenaran itu, dan kebenaran yang mengubahkan kehidupan saya selalu berdoa. Saya nggak pernah berdoa, Tuhan lindungi saya, ya Tuhan tolong gitu ya. Apa namanya saya apa namanya eh, supaya saya benar-benar terlindungi gitu kan. Tetapi saya ketika saya berdoa untuk memwartakan kabar baik itu, saya selalu berdoa seperti rasul-rasul, ya berikanlah roh keberanian gitu kan. Roh keberanian hikmat, dan roh keberanian untuk mewartakan atau memberitakan firman itu, saudara-saudara. Dan saya selalu begitu gitu kan. Nah, maka dari itu disitulah benar nyata kuasa Tuhan itu. Maka dari itu mintalah keberanian. Ketika kita minta keberanian, saya pun juga belajar untuk berdoa, mintalah keberanian. Di situ penyertaan Tuhan, perlindungan Allah nyata, saudara-saudara. Dan itu saya alami. Nah, begitu. Nah, tetapi satu hal gitu ya, dalam perjalanannya waktu gitu ya. Perjalanannya waktu, ya puji Tuhan karena tidak ada seorang pun gitu kan,
ya namanya juga orang tua gitu ya, orang tua yang rindu gitu kan anaknya menjadi seorang pendeta begitu ya, yang latar belakang gitu ya. Enggak, saudara-saudara, tetapi kerinduan orang tua yang dulu mungkin orang tua saya ya sebagai ya orang tua yang muslim gitu kan anaknya menjadi seorang ustadz lah gitu kan, menjadi seorang penceramah, tetapi malah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta gitu ya. Tetapi satu hal dengan cara-cara Tuhan yang baik begitu kan, ya puji Tuhan keluarga saya gitu ya, saudara-saudara saya itu dapat menerima semuanya itu, meresponi dengan baik karena itu mereka melihat dengan perubahan hidup ya, dengan melalui perubahan hidup saya. Karena mereka tahu saya dulu seperti apa gitu kan. Orang seperti apa mereka tahu gitu kan. Di kampung pun juga tahu. Nah, maka dari itu dari perubahan hidup lah gitu ya, mereka dapat melihat gitu. Akhirnya merelakan saya dan menjadi seorang percaya gitu kan. Waktu itu saya takut gitu untuk bilang kepada orang tua saya bahwa saya sekarang ini sudah menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang percaya, seorang menjadi pengikut Kristus atau punya pengikut Isa Al-Masih begitu. Itu saya benar-benar belum berani pada waktu itu ya, masih banyak berbohong gitu ya. Biasanya begitu, masih banyak berbohong begitu waktu itu karena dengan takut itu gitu kan untuk menyatakan, tetapi setelah saya minta keberanian ya untuk menyatakannya, akhirnya saya menyatakannya dan akhirnya ya ya memang pada waktu itu ada pesan dari orang tua saya, dari mama saya itu, kamu jangan apa namanya mengikuti agama keyakinan papa kamu begitu. Papa saya juga dari latar belakang dari muslim ya, apalagi kalau kalau ayah saya itu benar-benar dari keluarga eh, santri gitu ya, dari keluarga santri. Semuanya itu keluarga santri ya, keluarga pesantren begitu. Nah, seperti itu kalau ayah saya, kalau ibu saya ya biasa-biasa saja sih. Nah, saya pun juga adalah waktu itu pesan dari ibu saya karena udah pisah gitu kan, ayah dan ibu itu udah pisah gitu ya, udah pisah. Maka dari itu pesan dari ibu saya karena ibu saya tahu bahwa ayah saya ini sudah menjadi seorang Kristen gitu kan, orang kafir. Maka dari itu pesan dari ibu saya, kamu jangan sampai kalau kamu ketemu dengan bapak kamu jangan ikut keyakinanmu. Jadi ada satu ancaman, saudara-saudara, ada satu ancaman begitu. Tetapi dengan berjalannya proses itu karena bapak yang menariknya begitu kan, dan akhirnya saudara-saudara saya menjadi seorang percaya. Itu bukan suatu paksaan, tetapi itu benar-benar saya real mengalami satu perjumpaan itu kan, yaitu suatu perjumpaan secara khusus, secara pribadi dengan Tuhan. Nah, maka dari itu kalau orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi, itu diubahkan, saudara-saudara. Semuanya itu dapat diubahkan. Ya seperti Rasul Paulus ketika Paulus pun juga demikian, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus ketika dia perjalanan ke Damsyik, itu rencana-rencana jahat Saulus, saudara-saudara. Nah, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi, itu benar-benar Tuhan ubahkan 180 derajat, itu benar-benar diubahkan sifat-sifatnya itu. Nah, begitu pula saya benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi. Akhirnya saya bisa melepaskan keterikatan-keterikatan itu. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dari belenggu-belenggu itu. Itu bedanya kalau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi. Bukan berarti saya tidak bisa berdosa lagi. Bisa saya berdosa karena saya memang punya kodrat dosa gitu kan dari keturunan. Tetapi Allah yang membenarkan, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya berusaha untuk apa? Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan itulah sekarang saya ya puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan yang memanggil saya bukan hanya sekedar untuk datang kepada dia, meminta berkat, begitu ya, meminta mujizat, gitu kan. Banyak mungkin orang berbondong-bondong untuk mengalami mujizat Tuhan, begitu. Tetapi kalau tidak mengalami perubahan, tidak menjadi saksi, buat apa? Lebih baik jangan menjadi pengikut Kristus, saudara-saudara. Kalau kita mengalami mujizat Tuhan, harus menjadi saksi. Begitu. Saya pun juga demikian. Ketika saya menjadi mengalami mujizat, ya, ketika saya mengalami mujizat itu memang tidak mengubahkan kehidupan saya. Karena waktu itu saya hanya mengalami mujizat, hanya menerima mujizat saja, begitu, dan tidak mengalami perjumpaan secara pribadi. Nyatanya perjumpaan secara pribadi itu lebih penting daripada kita mengalami mujizat itu, saudara-saudara. Itu dasar sekali. Ini sangat penting sekali. Nah, maka dari itu, bagi rekan-rekan, para sahabat-sahabat yang murtadin, pentingnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Pasti itu akan mengalami pengubahan, saudara-saudara.
ya akan dirontokkan semua karakter-karakter yang dulu itu. Dan ini pun juga saya alami demikian, saudara-saudara. Gak mudah. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, saya akhirnya ya ditahbiskanlah menjadi seorang pendeta muda begitu. Dan itu puji Tuhan tidak saya pernah ya tidak pernah saya impikan saya menjadi seorang pendeta begitu ya. Tadinya mungkin menjadi seorang ustadz, menjadi seorang penceramah gitu ya, menjadi seorang ustadz lah begitu kan. Nyatanya malah menjadi seorang hamba Tuhan, malah menjadi seorang pendeta. Itu tidak pernah saya impikan, tetapi itu semua oleh karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, saudara-saudara. Ya, maka dari itu saya belajar di sini, saudara-saudara. Nah, saya sekarang kegiatan saya sekarang ini saya lebih full di lapangan, itu full ya di lapangan. Saya tidak mengerjakan apa-apa begitu ya. Saya tidak mengerjakan apa-apa, saya full di lapangan, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya belajar di situ karena saya meresponi dan saya menghargai anugerah keselamatan itu. Maka dari itu saya harus menjalani ya, yaitu mewartakan kabar baik itu, yaitu amanat agung perintah Allah itu, perintah amanat agung itu harus diwartakan, harus diberitakan. Injil itu dan pemberitaan kabar baik itu bukan hanya tugas seorang pendeta, tetapi adalah tugas kita sebagai pengikut Kristus. Itu harus, karena itu adalah suatu keharusan. Kalau tidak, celaka. Rasul Paulus pun juga mengatakan demikian, celakalah aku, saudara-saudara. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, maka dari itu saya belajar untuk tidak menyia-nyiakan hidup dan kesempatan ini. Dan saya benar-benar menghargai anugerah keselamatan itu, saudara-saudara. Karena itu saya sudah menerima hadiah yang terbesar itu, di mana kebenaran itu dapat mengubahkan, saudara-saudara. Melalui ketika saya percaya kepada jalan yang lurus itu, jalan Sirotol Mustaqim itu, dan sekarang itu menjadi jalan yang benar, bukan hanya jalan yang lurus, ya. Nah, maka dari itu saya belajar dari situ untuk mewartakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, karena tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada dia kalau tidak melalui yaitu Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu saya belajar mengerjakan itu, saudara-saudara. Nah, maka dari itu ya kiranya melalui kesaksian pribadi saya ini ya itu dapat menjadi berkat. Mari kita sama-sama ya para murtadin, mari kita sama-sama untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar ya. Jangan pernah kita risau, jangan pernah kita takut ya, karena ketakutan itu yang dapat menyebabkan kita tidak bisa berkata-kata, tetapi dengan keberanian itu, roh keberanian dan roh hikmat. Ini penting, roh hikmat dan roh keberanian. Banyak orang mungkin berani tetapi tidak pakai hikmat, akhirnya ya kena gitu ya. Nah, maka dari itu roh keberanian dan roh hikmat itu harus menjadi satu ya, supaya itu. Dan saya pun juga belajar tetap harus menghargai yaitu agama keyakinan saya yang lama begitu ya. Jangan sampai kita menjadi menjadi seorang murtadin gitu ya, menjadi pengikut Isa Al-Masih, menjadi pengikut Yesus Kristus, malah kita menjelek-jelekan agama yang sebelumnya begitu kan. Jangan, saudara-saudara, tetap kita harus hormati, tetap kita harus hargai gitu ya. Nah, begitu. Melalui kita menghormati, menghargai, siapa tahu Tuhan memakai kita untuk menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan penuh kasih. Dan kasih itu yang dapat mengubahkan, terlebih yaitu Injil itu dapat mengubahkan segala sesuatu. Apa yang tidak dapat diubahkan oleh manusia, dapat diubahkan melalui kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Injil keselamatan itu. Dan saya belajar dari situ, saudara-saudara. Mari kita sama-sama sebagai murtadin, kita sama-sama untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar dan menjadi saksi bagi Kristus. Karena itulah kita bagaimana saya pun juga belajar untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah. Karena kita dipanggil, saudara-saudara, saya dipanggil bukan hanya sekedar untuk datang kepada dia meminta sesuatu, meminta segala sesuatu, meminta berkat, pergumulan dan sebagainya. Tetapi saya datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk pergi untuknya, saudara-saudara. Pergi untuknya itu berkontribusi. Karena saya dipanggil untuk melaksanakan amanat agung itu, yaitu tujuan sebuah misi itu. Kita adalah sebagai untuk melanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Yesus kerjakan. Dan saya pun juga belajar dari situ. Maka dari itu saya juga belajar bagaimana saya berkorban, ya, berkorban dengan penuh kasih,
dengan tidak dengan tidak bersungut-sungut ya seperti itu. Saya belajar di situ saudara-saudara. Mungkin apakah saya mungkin tidak pernah mengalami ancaman gitu kan? Apakah saya tidak pernah mengalami goncangan dan sebagainya begitu ya? Tantangan dan lain sebagainya. Apakah saya tidak pernah di sidang begitu ya? Sudah, saudara-saudara, ya. Tetapi oleh karena dengan hikmat Allah itu dan keberanian itu, ya, maka dari itu mulut-mulut orang itu, saudara-saudara, dikatupkan sehingga tidak dapat berbicara, melainkan hikmat Allah itu, Roh Kudus dapat berbicara, sehingga saya bisa lolos dari situ, saudara-saudara. Hadapin saja dan jangan takut, saudara-saudara. Ya, tetapi itu harus dengan kasih, roh hikmat dan roh keberanian untuk menghadapi semuanya itu, ya. Nah, mungkin inilah kesaksian saya di mana saya yang tadinya tidak mengenal Allah, sekarang saya sudah mengenal Allah yang